Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pelajaran tafsir kita ini, kita akan membaca bersama surat mulia yang akan kita pelajari, yaitu surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita dan juga mempelajari beberapa hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Ada satu hukum tajwid yang kalau nggak salah pernah kita pelajari. Ada dalam ayat ini, wa wajadaka ailan, panjang. Ada yang masih ingat namanya apa? Mad jaiz apa wajib? Mad wajib. Wa wajadaka ailan, 5 atau 4 harakat. Ini dalam ilmu tajwid namanya mad wajib muttasil. Mad itu panjang, wajib ya wajib, muttasil ya nyambung. Ya. Apa definisi dari mad wajib muttasil? Gampangnya, mad wajib muttasil itu kalau ada mad tabi'i sesudahnya hamzah. Apa? Ada mad tabi'i sesudahnya hamzah dalam satu kata, bukan beda kata. Ailan, a itu adalah mad tabi'i.
I itu adalah hamzah dalam satu kata. Ailan itu satu kata. Kalau beda kata nanti jadinya mad jaiz. Kalau ini mad wajib. Kalau jaiz berarti artinya boleh panjang banget, boleh 2 harokat. Ya. Tapi kalau ini wajib berarti harus 4 atau 5. 4 atau 5. Ngitungnya gimana? Pakai tangan aja. Wa wajadaka ailan. Ya. Apa kok sabar ngaji kudu kayak gitu Ustaz? Lagi sholat kepriwe Ustaz? Ya kira-kira saja lah. Ya. Kalau sudah terbiasa nanti akan bisa dikira-kira. Kita ulangi. Wa wajadaka ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Ada enggak mad wajib di sini? Apa? Sa'ila. Ya, wa ammas sa'ila. Ini juga berapa harokat tadi? 4 atau 5. Wa ammas sa'ila fala tanhar. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Jamaah sekalian kami hormati, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga radio-radio lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini. Serta para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kita bahas terakhir, ayat ke 3 apa 4? Sekarang 4. Berarti ayat yang terakhir pernah kita bahas ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya kemarin? Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan juga tidak akan membencimu. Jadi dalam ayat yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa Allah tidak akan mungkin menterlantarkan Nabi kita Muhammad SAW dan tidak mungkin akan membencinya. Pertanyaan, ini karunia atau bukan? Karunia. Besar atau tidak? Sangat besar. Seseorang kok gak diterlantarkan sama Allah, tidak pernah dibenci sama Allah, itulah karunia sangat besar. Dan tentunya karunia ini tidak semua orang bisa mendapatkannya, dan jarang yang bisa mendapatkannya. Di ayat yang keempat ini, di ayat selanjutnya, Allah ingin menjelaskan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW bahwa karunia yang Allah berikan kepada beliau di ayat yang ketiga, walaupun sudah besar, masih ada yang lebih besar lagi. Padahal yang ini sudah besar, masih ada yang lebih besar lagi.
Yaitu Allah sebutkan di dalam ayat yang keberapa? Yang keempat. Apa bunyi ayat yang keempat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terjemahan harfiahnya walal akhiratu artinya adalah sungguh yang kemudian itu khairul laka lebih baik untukmu. Untuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Minal ula, daripada yang permulaan. Yang kemudian lebih baik daripada yang permulaan. Yang kemudian di sini maksudnya apa? Permulaan maksudnya apa? Kata Imam At-Tabari rahimahullah dan juga imam yang lainnya seperti Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa yang kemudian itu maksudnya akhirat. Sedangkan yang permulaan maksudnya dunia. Berarti tafsirnya dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, akhirat yang Allah sediakan untukmu berupa kenikmatan yang ada di dalamnya, kemuliaan, penghormatan, itu lebih baik dibandingkan apa yang engkau rasakan di dunia ini. Makanya kalau kita perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling zuhud kepada dunia. Karena beliau tahu persis bahwa senikmat-nikmatnya dunia masih jauh lebih nikmat di akhirat. Seperti apa potret zuhudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antara lain dituturkan oleh sahabat beliau yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi. Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar kelasa. Maka panjenengan yang di rumahnya punya kelasa, enggak usah minder. Rasulullah SAW juga tidurnya di atas kelasa, tikar. Fa'athara fi jambihi. Tikar itu kan ada lipatan-lipatannya, ada anyaman-anyamannya. Ketika bangun itu ngecap. Di mananya? Di tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tidurnya beliau miring, berarti capnya ya di sebelah sini. Tergantung tikarnya bentuknya kotak-kotak atau bentuknya garis-garis. Kalau kotak-kotak ya ngecapnya kotak-kotak, kalau garis-garis ngecapnya garis-garis. Dan hal itu dilihat oleh para sahabat. Bekas dari tikar yang ngecap di tubuhnya itu dilihat oleh para sahabat. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'a. Wahai Rasul, gimana kalau kami bikinkan kasur untuk engkau? Ini namanya kepedulian umat kepada nabinya. Di dalam beberapa riwayat akhirnya dibikinkan oleh para sahabat, itu pun juga Masya Allah. Ya. Kantongnya terbuat dari kulit, dalemannya terbuat dari tepes kurma. Ada yang kasurnya isinya tepes. Saya yakin rata-rata kasurnya sudah isinya kapuk minimal. Ya. Bahkan sekarang tidak sedikit orang-orang yang rumahnya sederhana tapi dalamnya punya spring bed. Yang kalau ditiduri itu rasanya mentul.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW ditawari seperti itu oleh sebagian sahabatnya. Wahai Rasul, gimana kalau misalnya kita bikinkan kasur? Kan lebih empuk. Ketika bangun tidak ngecap. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Mali walid dunia. Apa sih urusan saya di dunia ini? Itu jawaban beliau. Saya nggak punya kepentingan banyak di dunia ini. Saya nggak lama di dunia ini. Kemudian Nabi kita SAW menggambarkan bagaimana pandangan beliau kepada dunia. Beliau katakan, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Aku itu melihat dunia seperti seseorang yang di tengah jalan, entah kepanasan, entah kehujanan, mampir di bawah sebuah pohon. Setelah agak mendingan, hujannya sudah reda, panasnya agak mendingan, kemudian dia tinggalkan pohon tersebut. Bahasa Jawane mampir, yuk udah ngombe mau, mampir apa? Ngiyup. Saya itu di dunia cuma mampir bernaung saja. Saya masih punya target perjalanan yang lebih jauh dari ini. Makanya Nabi kita Muhammad SAW di dunia ini mengambil seperlunya. Tidak seperti sebagian orang yang menjadikan dunia ini sebagai destinasi terakhirnya. Seakan-akan akan hidup di dunia selamanya. Walaupun kalau ditanya ya, Mas, jenengan sih di dunia apa mau hidup selama? Yo ngerti kayak gue lah. Antara lisannya dengan praktek kesehariannya tidak sama. Buktinya yang dia tabung untuk kehidupan di dunianya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Tapi yang untuk sangu ke akhirat, nek anak kotak lewat, unine klutik. Itu yang buat sangu ke akhirat. Yang buat beli surga. Yang buat beli surga, munine klutik. Ngomongnya, enggak, saya enggak selamanya di dunia. Tapi praktek Anda mengatakan seperti itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tahu persis bahwasannya akhirat itu jauh lebih indah, lebih nikmat, lebih baik, lebih luar biasa. Makanya Nabi kita SAW itu enggak terlalu silau dengan apa yang ada di dunia ini. Dan ketika beliau disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan untuk memilih antara diperpanjang umurnya di dunia, diberi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, atau di stop umurnya, maka beliau pun memilih untuk di stop saja umurnya. Karena saking rindunya ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbari faqal. Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Duduk di atas mimbar. Si kepriwe? Panjenengan lihat mimbar? Duduk di atas mimbar? Di mana coba? Di sini, di dalamnya ya nggak kelihatan toh. Gimana coba? Duduk apa keliru hadisnya? Berdiri mungkin enggak. Jalasa duduk. Duduk di atas mimbar. Nek carane wong ya ora sopan temen masa nang mimbar duduk di atasnya. Mimbar pada zaman Nabi SAW itu tidak seperti podium. Ya.
Mimbar di zaman Nabi SAW itu seperti tangga. 1, 2, 3. Depannya enggak ketutupan seperti ini. Depannya enggak ketutupan seperti ini. Depannya blong. Jadi kayak tangga gitu. 1, 2, 3. Kalau duduk kelihatan. Semakin ke atas lagi semakin kelihatan. Depannya semuanya total kelihatan. Itu mimbar pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Maka suatu hari Nabi kita SAW duduk di atas mimbar. Para sahabatnya pada mendengarin apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau bersabda, Inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahrati dunya ma sya'a wa baina ma indah. Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara mendapatkan keindahan dunia atau mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Beliau bercerita, ada seorang hamba diberi pilihan sama Allah. Apakah kamu mau mendapatkan, meraih kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, atau kamu milih yang kedua, yaitu kenikmatan yang ada di sisi Allah? Fakhtara ma indah. Hamba tersebut memilih kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir banyak. Yang hadir banyak. Fabaka Abu Bakrin. Di tengah-tengah yang hadir itu ada Abu Bakar. Dan Abu Bakar begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau nangis sejadi-jadinya. Cuma Abu Bakar tok yang nangis. Kemudian beliau berkata, Fadainaka bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasul, kami akan tebus engkau wahai Rasul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Yang lainnya pada bingung, heran. Yang lainnya pada heran. Fa'ajibna. Kami semuanya pada heran. Ini ada apa? Abu Bakar nangis. Tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, kami tebus engkau wahai Rasul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Tidak ada yang faham maksudnya Nabi SAW tadi. Yang faham cuma siapa? Abu Bakar. Ternyata siapa yang dimaksud dengan hamba yang dikasih pilihan tadi? Rasulullah SAW. Diberi pilihan oleh Allah, apakah mau dikasih umur panjang di dunia, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, atau pengen cepat diwafatkan kemudian mendapatkan surganya Allah. Dan Nabi lebih milih apa? Segera diwafatkan. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi tadi sinyal tanda bahwa ajalnya beliau sudah dekat. Makanya siapa nangis? Abu Bakar. Karena Abu Bakar a'lamuna, kata para sahabat. Abu Bakar adalah orang yang paling faham di antara kami. Yang paling tinggi ilmunya adalah Abu Bakar. Makanya Nabi SAW ketika memberikan isyarat seperti tadi, itu kan tidak gamblang ya. Nabi tidak mengatakan aku disuruh milih antara mati, meninggal, sama hidup. Enggak seperti itu kan. Redaksinya kan isyarat seorang hamba. Tidak menyebutkan nama beliau. Akan tetapi Abu Bakar karena cerdasnya, karena tingginya ilmu beliau, langsung paham yang dimaksud adalah Nabi. Makanya Abu Bakar sampai mengatakan, ya Rasulullah, kami tebus dirimu wahai Rasul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Enggak apa-apa ibu-ibu kami korbankan demi supaya engkau wahai Rasul bisa lebih lama lagi berada di antara kami.
Karena ketika kami kehilangan engkau wahai Rasul, kami akan merasa dunia ini seperti gelap gulita. Disebutkan oleh sebagian sahabat ketika Rasulullah SAW wafat itu, wa adlamatil Madinah. Madinah itu menjadi gelap gulita. Gelap gulita itu ya bukan berarti wengi terus, bukan. Ini menggambarkan betapa betapa sedihnya kehilangannya. Kita saja itu kalau kehilangan orang yang kita cintai, entah itu seorang tokoh agama atau mungkin orang tua kita, itu sedihnya luar biasa. Apalagi kehilangan Rasulullah SAW. Makanya tidak ada musibah yang lebih besar di muka bumi ini melebihi musibah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak sahabat yang paham cuma satu, siapa? Abu Bakar. Karena tingginya ilmu beliau. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Inna min amannin nasi alayya fi sahbatihi wa malihi Abu Bakr. Orang yang paling berjasa kepadaku dalam dakwahku, dalam perjuanganku, dengan hartanya, dengan jiwanya adalah Abu Bakar. Beliau mengatakan, padahal di situ ada Utsman, ada Ali, ada Umar. Umar yang terkenal dengan kekuatannya, Utsman yang terkenal dengan kekayaannya, Ali yang terkenal dengan keperkasaannya. Nabi mengatakan yang paling berjasa untuk dakwahku adalah Abu Bakar. Dengan hartanya, dengan jiwanya. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Aba Bakrin illa khullatal Islam. Kalau seandainya aku boleh mengangkat khalil. Apa kemarin khalil coba? Kekasih. Kekasih yang sangat aku cintai. Kalau aku boleh mengangkat kekasih yang sangat aku cintai, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi karena Nabi kita sudah dijadikan kekasih oleh siapa? Allah. Kemudian beliau mengatakan, la yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakr. Di Masjid Nabawi ini tidak ada satu pintu pun yang boleh terbuka kecuali pintunya Abu Bakar. Apa maksudnya? Masjid Nabawi itu punya pintu-pintu resmi, pintu utama. Ya kayak gini ya, punya pintu utama depan, belakang gitu, ada pintu utama. Sebagian sahabat itu rumahnya dekat masjid, bahkan nempel sama masjid. Supaya lebih gampang masing-masing bikin pintu ke rumahnya. Abu Bakar bikin pintu, Rasulullah ada, ini bikin pintu. Masing-masing punya pintu-pintu khusus. Menjelang wafatnya Nabi SAW mengatakan seluruh pintu itu ditutup. Pintu khusus itu semuanya ditutup. Kecuali pintunya siapa? Abu Bakar. Manusia istimewa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi anehnya di zaman kita ini banyak orang yang menghina Abu Bakar. Bukan hanya menghina, bahkan menganggap Abu Bakar ini kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Seberapa sih imannya mereka dibandingkan Abu Bakar? Kok berani-beraninya menghina Abu Bakar, bahkan mengkafirkan Abu Bakar? Na'udzubillahi min dzalik. Sudah. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mementingkan yang namanya akhirat. Karena Nabi kita SAW dikasih tahu sama Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan dunia. Timbul pertanyaan. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik untukmu wahai Muhammad dibandingkan dunia. Apakah ayat ini bisa difahami bahwa dunia itu tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya? Pertanyaan.
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan dunia. Apakah bisa kita fahami dari ayat ini bahwa dunia itu tidak ada baiknya? Ada. Dari mana jenengan simpulkan? Lebih baik. Akhirat lebih baik dibandingkan dunia. Berarti dunia itu ada baiknya. Contoh misalnya, si A lebih pintar dari si B. Si B pintar enggak? Pintar. Tapi lebih pintar si A. Bapak-bapak yang ada di sini lebih ganteng dibandingkan bapak-bapak yang tidak ngaji. Apakah artinya bapak-bapak yang tidak ngaji itu enggak ganteng? Ganteng, tapi kalah ganteng sama jenengan. Bisa dipahami ini? Berarti dunia itu ada baiknya. Ada baiknya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa baiknya dunia buat Nabi SAW? Kebaikan yang Allah berikan kepada nabinya di dunia, bentuknya apa saja? Banyak banget. Ada kebaikan yang sifatnya lahiriah, ada kebaikan yang sifatnya batiniah. Ada yang luar, ada yang dalam. Di antara kebaikan lahiriah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah apa yang disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, surat Ad-Duha ayat 6-8. Coba 6-8 bunyinya apa? Aja kesulitan golengnya itu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ayat 6, 7, 8. Di situ Allah menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku, kata Allah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, alam yajidka, bukankah dia atau Allah telah menemukanmu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah merawatmu? Ini kebaikan atau tidak? Kebaikan. Allah baik sama Nabi kita di dunia. Nabi SAW ditemukan oleh Allah dalam keadaan yatim. Bapaknya wafat ketika dia masih berada di dalam perut ibunya. Ketika lahir beberapa bulan ibunya wafat. Ya. Kalau Indonesia istilahnya yatim piatu. Tapi tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian kami atau Allah berikan kepadamu petunjuk, ilmu, pengetahuan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan miskin. Kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu. Ini kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh Nabi SAW di mana? Di dunia. Dan ini yang sifatnya lahiriah. Kebaikan yang sifatnya batiniah ada enggak? Ada. Dalam surat yang sudah kita pelajari. Surat Asy-Syarah ayat yang pertama. Apa? Surat Al-Insyirah ayat yang pertama. Bunyinya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Kelapangan dada itu kebaikan. Karena belum tentu orang yang kaya lahiriahnya hatinya tenang. Tentu apa belum tentu? Belum tentu. Buktinya ada orang kaya bunuh diri. Kapan saya dapat kiriman video orang yang sangat kaya sekali, kaya Nepal, di luar negeri saya lupa, di Inggris atau di mana, punya duit akeh gampangnya gitu. Punya apanya saya nggak tahu, punya duit akeh. Mengakhiri hidupnya dengan apa? Minum racun. Di video itu ditampakkan ada seorang mungkin kayak suster gitu lah, kesehatan, dokter atau suster.
Masih cairan. Cairannya bening. Cairannya apa? Bening. Mungkin kayak gelas kecil gitu. Tapi itu mematikan. Ditanya sama dokternya atau perawatnya, apakah engkau dalam keadaan sadar meminum ini? Di video itu, di apa? Video. Sadar, nggak dipaksa. Betul. Setelah itu di sampingnya entah ada istrinya atau pacarnya, nggak tahu. Ini sudah tua. Udah kakek. Dia punya penyakit apa gitu, dia nggak tahan untuk apa? Untuk menanggung penyakit itu. Dia pengen cepat mati. Padahal orangnya kaya banget. Di sampingnya ada temennya. Ada temennya lagi laki-laki. Kemudian setelah itu minum ya, glok. Terus mungkin sapanya dokternya juga ini dikasih coklat gitu untuk apa ya? Gotamba. Gotamba. Ya, penawar. Setelah itu terus kelihatan kesakitan. Terus mati. Jadi orang yang kaya itu belum tentu bahagia. Nabi kita SAW di dunianya dikasih sama Allah kenikmatan yang lahiriah dan batiniah. Jadi kebaikan itu ada di dalam diri Nabi SAW. Akan tetapi kebaikan yang di dunia ini, kalau dibandingkan kebaikan yang di akhirat, gak ada apa-apanya. Kenapa Ustaz? Karena di dunianya Nabi kita Muhammad SAW masih diganggu gak sama orang-orang kafir? Masih diganggu, masih disakiti. Pernah Nabi diusahakan oleh mereka untuk dibunuh sama mereka, dikejar-kejar sama musuhnya. Masih ada sesuatu yang gak enak di dunia ini. Kalau di akhirat nanti gak ada. Yang ada adalah kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW akan menjadi pemimpin seluruh manusia. Jadi bukan diganggu, beliau akan menjadi pemimpin yang ada di depan semuanya. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pemimpin anak keturunannya Adam pada hari kiamat. Anak keturunannya Adam siapa saja? Semua manusia nanti pada hari kiamat berada di belakangnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu kenikmatan yang ada di akhirat. Kalau di dunia beliau walaupun pemimpin kaum muslimin masih disakiti, dikejar, mau dibunuh oleh orang-orang kafir, diracun sama orang Yahudi. Makanya Allah mengingatkan nabinya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan dunia. Pertanyaannya, akhirat lebih baik untukmu. Untuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kalau untuk kita gimana? Sama saja. Apa iya? Ayat ini kan bunyinya untukmu. Khairul laka. Laka itu kamu satu. Kalau lakum kalian. Ini ayatnya bunyinya laka untukmu. Yaitu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Lah kita dapat kebaikan gak nanti di akhirat? Semoga. Kenapa Ustaz? Karena ada ayat-ayat yang lain. Ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan bahwa kebaikan di akhirat itu tidak khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi juga untuk orang-orang yang beriman. Semuanya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 198 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma indallahi khairul lil abrar. Dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik
untuk mereka yang berbuat kebaikan, yang berbuat kebajikan di dunia ini, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat, mereka akan meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Karena di dunianya mau meneladani beliau, maka di akhiratnya pun akan meneladani beliau. Sebaliknya orang-orang yang di dunianya tidak mau mengikuti beliau, jangan harap nanti di akhirat akan mengikuti beliau. Bahkan orang-orang yang seperti itu akan diusir dari hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Itu baru di padang mahsyar. Ketika orang-orang pada datang ingin minum air telaga Rasul SAW. Tahu-tahu ketika ada sebagian orang di antara umat ini mau minum di situ, yuhal bainaha wa bainahum, dihalangi orang-orang tersebut, enggak boleh mendekat. Minum mendekat saja enggak boleh, apalagi minum. Maka Nabi SAW mengatakan, ummati, ummati. Itu umatku. Masa enggak boleh minum? Maka dikatakan kepada Nabi kita SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu setelah engkau meninggal apa yang mereka lakukan. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Pergi, menjauhlah orang-orang yang suka mengubah-ubah ajaranku setelah aku wafat. Maka orang-orang yang ingin ikut di belakang Nabi SAW di dunianya harus setia mengikuti ajaran beliau. Itulah orang-orang yang dengan izin Allah akan mendapatkan kenikmatan yang ada di surga. Dan kenikmatan yang ada di surga dibandingkan kenikmatan dunia, kenikmatan yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW mengatakan, inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Allah turunkan di dunia ini cuma 1 saja. Cuma berapa? 1. Dengan 1 kasih sayang itu kita bisa merasakan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini. Berapa? 1. Berarti masih sisa berapa? 99. Beliau katakan, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah simpan, Allah tangguhkan 99 sisanya, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 rahmat tersebut akan Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman nanti pada hari kiamat. Makanya enggak usah minder. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, kok tetap kere, ora usah minder. Jeneng tanggaku ora tau sholat, ora tau puasa, malah udu wong Islam sugih pol nyung sing wong Islam kawit lahir nganti mati. Umahe esi gedhek bae, enggak usah minder. 1%. Itu pun dibagi kepada manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. 1. Bukan hanya di antara manusia, di antara jin, di antara binatang. Nabi SAW mengatakan, bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. 1 rahmat itu dibagi-bagi antara manusia, jin, binatang. 1 dibagi-bagi. Kalau orang yang beriman 99 itu hanya untuk orang yang beriman tok. Makanya Nabi kita SAW dalam hadis lain riwayat Bukhari mengatakan, maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat di surga ukuran bisa naruh pecut cemeti pirang sendi itu.
Ya, panjenengan punya pecut ditaruh di lantai. Ukurannya berapa itu? Wadah itu, tempat itu. Lantai tanah segitu. Seberapa itu kira-kira? Dawane pirang meter? Ya 3 meter, 2 meter. Ukuran kali berapa? Ya pecut kan segini ya. Berapa segini? 5 cm lah tambahin. Kata Nabi SAW, tempat seukuran naruh pecut di surga lebih baik, lebih istimewa, lebih mahal dibandingkan dunia seisinya. Jadi kalau kita di surga cuma dapat segitu tuh, itu lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya wajar kalau Allah mengingatkan nabinya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Sementara tanya jawab kita tiadakan lagi karena satu dan lain hal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.